Setelah melihat celah retakan aneh pada material besi di balik dinding rumah barunya, sikap Henry perlahan mulai berubah. Sang ibu Julia memutuskan membawa Henry dan kakaknya pindah dari Amerika ke Spanyol, menempati sebuah biara tua, warisan suaminya yang baru saja meninggal setahun lalu. Awalnya niat Julia sederhana, merenovasi biara itu lalu menjualnya untuk menyambung hidup. Tapi sebelum itu mereka memutuskan tinggal di sana sementara proses renovasi berlangsung. Tak lama setelah tiba di biara, Henry menjelajahi bagian-bagian bangunan tua itu, sampai akhirnya ia menemukan sebuah lubang di dinding dan mengintip sesuatu di dalamnya. Hari itu juga seorang pekerja mengalami kecelakaan. Saat mencoba menyelidiki lubang yang sama, ia tersambar ledakan api akibat gas metana yang terperangkap di dalam dinding. Malam harinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh Henry tiba-tiba kejang-kejang hebat, membuat Julia dan putrinya panik. Yang lebih mengejutkan lagi, Henry mulai berbicara. Padahal sejak kematian ayahnya, ia membisu total. Julia segera membawanya ke dokter, tapi hasil pemeriksaan nihil. Henry dinyatakan sehat secara medis. Ketika listrik padam di suatu malam, Julia menghampiri Henry yang tiba-tiba terbangun. Ia mencoba memeluk anaknya untuk menenangkan, tapi justru itulah awal dari teror sebenarnya. Henry, no. Suara Henry tiba-tiba berubah. Di perutnya muncul goresan luka yang membentuk satu kata mengerikan, benci. Dengan suara tak wajar, Henry meminta dipanggilkan pastur. Padre Esquibel, pastur muda yang sejak awal membantu keluarga ini, mencoba memasuki kamar Henry. Tapi ia terhempas keluar. Sementara itu jauh di Vatikan, Paus menerima laporan tentang kasus ini. Ia gelisah, sesuatu yang besar sedang terjadi. Maka ia mengutur pastur Gabriel Amort, pengusir setan ternama, untuk menyelidiki kasus di biara tua itu. Pastur Amort pun menempuh perjalanan menuju Spanyol dengan sepeda motor metiknya. Sesampainya di sana, pastur Gabriel langsung meminta untuk bertemu dengan Henry. Di dalam kamar, Henry terlihat tertidur. Tapi saat sang pastur duduk di dekatnya, suara mengerikan muncul dari tubuh bocah itu. Henry berbicara dengan suara pria dewasa. Pastur Gabriel langsung memperlihatkan medali Santo Benedictus, dan sesaat kemudian sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Pastur Amort yakin anak ini kerasukan, tapi untuk mengusir roh jahat itu, ia harus tahu namanya. Ia mulai memancing, mencoba membuat iblis itu menyebut jati dirinya sendiri. Namun tak semudah itu. Roh jahat itu justru berbalik menyerang psikologis sang pastur, membawa kembali ingatan kelam saat Gabriel masih menjadi tentara. Dalam ingatan itu, seluruh rekannya tewas tertembak, hanya ia yang selamat dan dia berpura-pura mati saat itu. Dan itulah mimpi buruk pastur Gabriel yang dianggap si setan sebagai pengecut. Kemudian ketegangan memuncak ketika Henry tiba-tiba memuntahkan seekor burung berwarna merah darah, sesuatu yang benar-benar berada di luar logika manusia. Pastur Amort makin yakin ini bukan sekedar kerasukan biasa. Ada entitas tua dan jahat yang menguasai tubuh Henry, dan kini ia tahu pertarungan baru saja dimulai.